Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rohma, ada apa Bu? Mohon maaf, Bu. Apakah Ibu sedang tidak repot? Soalnya saya mau mengganggu waktu Ibu sebentar saja. Enggak kok Bu, saya tidak sedang repot, saya tidak sibuk ini loh, lihat kan. Silakan duduk saja Bu, memangnya Bu Rohma ada apa ya? Terima kasih, Ibu. Ini loh, Bu, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, Ibu. Ada apa dengan program guru penggerak yang sedang Bu Rohma ikuti? Ada masalah, ada kesulitan yang Bu Rohma hadapi? Barangkali nanti saya bisa bantu Bu Rohma. Bukan kesulitan, Ibu. Saya hanya mau sharing tugas program guru penggerak terkait dengan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang fisik guru penggerak, Ibu. Oh, jadi Bu Rohma kesini untuk membicarakan tugas Bu Rohma terkait program guru penggerak. Saya kurang paham dengan tugas Bu Rohma yang katakan tadi. Mungkin Bu Rohma bisa jelaskan lebih detailnya tentang tugas yang Bu Rohma maksud tadi. Begini, Ibu, di modul 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak diwajibkan untuk membuat komunitas praktisi di sekolah, Ibu. Sedangkan untuk modul 1.3 yang membahas tentang visi guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak diharuskan membuat prakarsa perubahan dengan membuat beberapa program berkolaborasi dengan komunitas praktisi tersebut, Ibu. Oh, jadi Bu Rohma ingin membuat komunitas praktisi di sekolah ini. Terus bersama teman-teman dari komunitas praktisi itu Bu Rohma mau membuat program perubahan di sekolah ini. Wah, bagus itu. Terus komunitas praktisi yang seperti apa yang Bu Rohma inginkan? Karena pasti nanti berkaitan dengan program perubahan yang dimaksud tadi, nggih. Nah, itu Ibu masalahnya. Saya kebingungan Ibu untuk memilih mau membuat komunitas praktisi yang bagaimana dan bergerak di bidang apa yang cocok dengan kebutuhan sekolah ini, Ibu. Mungkin Ibu bisa memilihkan bentuk komunitas yang cocok dan program perubahan yang dibutuhkan di sekolah ini, Ibu. Bu Rohmas minta saya memilihkan komunitasnya ya. Bukannya saya tidak mau membantu Bu, karena nantinya komunitas ini kan yang memimpin Bu Rohma. Maka sebaiknya Bu Rohma yang memilih sendiri. Coba Bu Rohma ingat kembali visi sekolah kita. Apa Bu Rohma hafal? Pasti hafal dong Ibu, visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi, berkarakter Pancasila, berwawasan lingkungan, dan berbudaya literasi. Betul itu. Nah, dari visi yang Bu Rohma sebutkan tadi, Bu Rohma kan bisa memilih komunitas apa sih yang harus dibentuk nantinya berkaitan dengan program perubahan apa yang dibutuhkan sesuai dengan visi sekolah kita. Iya Bu, di visi sekolah ini ada kalimat berwawasan lingkungan. Berarti saya perlu membentuk komunitas peduli lingkungan yang nantinya akan membuat program-program berkaitan dengan lingkungan ya Ibu ya. Oh, betul, ide yang bagus itu Bu. Dengan adanya komunitas peduli lingkungan di sekolah nantinya, kan sekolah kita bisa termasuk sekolah Adiwiyata di Surabaya nggih? Iya Ibu, seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi usulkan. Saya inginnya tidak hanya membentuk satu komunitas Bu, minimal dua komunitas. Mengingat di sekolah ini gurunya kan banyak sekali Bu, tenaga pendidikannya juga banyak, biar semua bisa berpartisipasi aktif, memberi kontribusi positif bagi kemajuan sekolah kita Bu. Bagus itu Bu, semakin banyak komunitas yang terbentuk, maka semakin banyak dampak positif yang akan dirasakan sekolah ini. Sekolah kita akan menjadi lebih maju, siswa-siswanya pasti lebih hebat lagi. Lalu komunitas lain apa yang Bu Rohma ingin bentuk? Nah, seperti yang Ibu Aini tadi usulkan, saya harus berangkat dari visi sekolah kita. Maka bagaimana kalau saya membuat komunitas literasi sekolah ya Bu? Sepertinya itu ide cemerlang Bu. Kan divisi sekolah ada kalimat ya, mewujudkan peserta didik yang berbudaya literasi. Nah, Sekalian bagus Bu, itu. kan saya kan guru kelas 5 ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada ANBK, murid saya bisa mengikuti ANBK dengan baik dan hasilnya memuaskan karena tadi sudah ada mewujudkan peserta didik yang berbudaya literasi. Iya, bagus itu. Jadi nanti sekolah kita rapotnya nggak merah lagi ya Bu ya untuk masalah literasi. Berarti Bu Rohma ini akan membentuk dua komunitas. Iya Bu, komunitas peduli lingkungan
dan juga komunitas literasi sekolah. Berarti sekarang kita bicarakan aja satu persatu nggih. Untuk yang peduli lingkungan, Bu Rohma itu mau mengajak guru-guru siapa? Iya Bu, berdasarkan kepedulian teman-teman selama ini itu saya memperhatikan ya Ibu ya, saya mau mengajak beberapa teman untuk bergabung. Siapa aja? Sepertinya di sini yang suka membaca ini ada Pak Junaidi, Bu. Beliaunya suka sekali membaca koran, baik itu buku juga di perpustakaan. Itu mungkin itu saya tadi jadikan yang ketua ya. literasi nggih? Iya, untuk Ya. yang literasi Untuk yang peduli Ibu. lingkungan? Untuk yang peduli lingkungan di sini saya juga akan menggaet teman saya yaitu Pak Wahyu Ibu. Kenapa kok Pak Wahyu yang diajak? Saya sengaja mengajak guru-guru yang saya sebutkan tadi, ada Pak Wahyu, ada Pak Junaidi, untuk bergabung ke komunitas peduli lingkungan karena mereka ini sangat konsisten di bidang lingkungan, Bu. Di sini Pak Wahyu itu ahli membuat kompos dan kemudian Bu Faiz suka menanam, kemudian ada juga Bu Panca suka membuat kerajinan daur ulang, kemudian juga ada Bu Sundari yang dulu diikutkan pelatihan hidroponik, kemudian ada Pak Budi, ini tenaganya juga dibutuhkan untuk membuat tanaman, mengecat sekolah dan lain-lain. Kemudian untuk Pak Junaidi ini nantinya akan memberdayakan teman-teman kita yang lain yang juga suka dengan literasi. Benar penilaian Bu Rohma ya, guru-guru tadi kan aware terhadap masalah lingkungan. Semoga dengan bergabung di komunitas yang jenengan bentuk tadi sangat berkontribusi dengan sekolah kita. Terus kalau komunitas literasi selain Pak Junaidi, Bu Rohma rencananya mau mengajak siapa? Saya agak kebingungan Bu, enaknya saya mengajak siapa ya? Soalnya kalau Bu Rohma ajak kebingungan, apalagi saya, mungkin Bu Rohma bisa ajak itu loh, tenaga pustakawan kita ada Mbak Vivin, itu kan yang lebih paham siapa-siapa yang mumpuni di bidang literasi. Mungkin Bu Rohma bisa bertanya kepada beliau siapa-siapa yang layak dimasukkan komunitas literasi. Oh iya Bu, saya coba nanti berdiskusi dengan Bu Vivin ya Ibu ya, sebagai pustawan di sekolah tentang siapa-siapa saja guru yang cocok bergabung di komunitas literasi sekolah nanti. Kan sekolah kita banyak sekali Ibu guru-gurunya, jadi saya ada yang kurang paham dengan karakter mereka. Ya, benar. Kalau masalah itu di tangan yang ahli pasti akan sangat teratasi. Terus untuk program perubahannya, rencananya Bu Rohma itu mau mengadakan bagaimana? Sudah terbesit idekah mau berbuat apa? Untuk masalah aksi nyata prakarsa perubahan, sebagaimana tuntutan kewajiban saya memenuhi tugas LMS modul 1.3 visi guru penggerak, saya nanti akan menyesuaikan dengan komunitas yang terbentuk tadi, Ibu. Ya, maksudnya menyesuaikan itu bagaimana, Gi? Maksud saya begini, Ibu. Tadi kan ada dua komunitas peduli lingkungan dan komunitas literasi sekolah. Berarti prakarsa perubahannya yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan dan berkaitan dengan program literasi. Oh, untuk program lingkungannya nanti bagaimana? Mungkin Bu Rohma sudah punya sedikit gambaran, biar saya itu lebih paham juga. Iya, Bu Sundari, saya bermaksud ingin membuat kebun hidroponik sekolah dengan memanfaatkan halaman belakang sekolah yang masih kosong, Ibu. Dengan mengajak tadi Bu Sundari kan sudah ahli dalam hidroponik. Nantinya dipasang pipa-pipa paralon untuk tempat hidroponiknya. Kemudian sebentar Ibu, saya carikan gambarnya di internet ya Ibu ya. Ini loh Ibu gambarannya. Oh, yang seperti itu hidroponik. Saya itu kok pernah lihat ya di sekolah tetangga kita di SDN Rangkasati itu ada seperti itu. Nanti Bu Rohma barangkali bisa mau ke sana atau saya rekom ke sana biar lihat-lihat, belajar dari guru-guru di sana. Wah, terima kasih Ibu. Saya akan belajar sebaik mungkin dengan guru-guru Rangka 1 untuk membuat kebun hidroponik yang bagus. Ya, bagus. Kalau untuk program lainnya bagaimana, Bu? Oh iya, saya tadi kan mengajak ini Bu Vivin untuk bergabung. Beliau kan sangat kreatif untuk membuat hasil karya dari barang bekas, Ibu. Insya Allah nanti akan ada pelatihan membuat daur ulang dari botol. Ya, bagus itu. Bagus itu Bu Rohma. Terus rencananya kalau yang literasi tadi kan berarti sudah lingkungan, peduli lingkungannya sudah selesai. Untuk literasi rencananya programnya apa, Bu?
Jadi saya coba meminta petunjuk nanti tentang personil yang layak bergabung di komunitas literasi sekolah, Ibu. Baru kemudian akan menyusun program kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di sekolah kita ini, Ibu. Ya, terus rencananya Bu Rohma itu mau mengumpulkan guru-guru membicarakan masalah komunitas ini kapan? Rencananya secepatnya, Ibu. Bagaimana kalau Sabtu ini, Ibu? Ada rapat dinas sekolah. Nanti saya akan mengutarakan maksud saya membuat komunitas sekolah kepada teman-teman. Oke, kalau gitu nanti saya agendakan ya, Sabtu ini mau rapat biar Bu Rohma bisa mengkomunikasikan ini kepada teman-teman. Terus bantuan apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Bu Rohma biar rencananya itu terwujud? Terima kasih Ibu, nanti setelah saya sudah membentuk anggota-anggota komunitas sekolah, saya minta tolong Ibu KS membuat SK agar komunitas yang sudah terbentuk bisa dimintai pertanggungjawaban secara formal karena sudah terorganisir secara resmi, Ibu. Ya Bu, gampang, nanti saya buatkan SK. Tapi kan masalahnya teman-teman kita itu banyak, guru-guru di sekolah kita itu banyak. Saya khawatir kalau ada teman-teman yang kontra. Mungkin Bu Rohma bisa kalau ada langkah-langkah, kalau teman-temannya yang kontra, bagaimana langkah-langkah Bu Rohma untuk mengatasinya di rapat nanti? Iya Bu, terima kasih sudah diingatkan tentang hal-hal yang sebelumnya tidak saya duga Ibu. Insya Allah nanti saya akan menjelaskan secara gamblang rencana pembuatan komunitas dengan penjabaran manfaat yang akan didapatkan dengan adanya komunitas, manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru-guru, dan manfaat bagi sekolah. Insya Allah teman-teman guru nanti akan menerima ide ini dengan baik Ibu. Ya alhamdulillah kalau Bu Rohma itu sudah menemukan cara mengantisipasi penolakan teman-teman. Berarti dari pembicaraan kita tadi, apa yang sudah kita hasilkan tadi. Terima kasih Ibu karena berbicara dengan Ibu Aini ini saya sudah menemukan solusi melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak saya, yaitu saya akan membuat komunitas praktisi peduli lingkungan dan komunitas praktisi literasi sekolah. Nantinya, komunitas praktisi peduli lingkungan akan merencanakan aksi perubahan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan sekolah agar sekolah kita termasuk sekolah adiwiyata, Ibu. Lalu, komunitas praktisi literasi sekolah akan membuat aksi perubahan meningkatkan kemampuan literasi agar siswa dapat sukses mengikuti ANPK dengan hasil maksimal sehingga rapat pendidikan sekolah kita untuk poin literasi dapat berubah dari merah menjadi hijau. Bukan begitu, Ibu? Oh iya benar sekali Bu Rohma. Berarti tindak lanjut Bu Rohma setelah ini bagaimana? Iya Bu, nanti setelah rencana ini saya bicarakan ke guru-guru di rapat sekolah pada hari Sabtu, maka saya akan segera menindaklanjuti memulai aksi perubahan yang telah direncanakan dalam komunitas-komunitas tadi. Alhamdulillah masalah kebingungan Bu Rohma sudah teratasi nggih, sudah nggak bingung lagi kan? Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang Ibu berikan sehingga masalah tugas calon guru penggerak ini dapat saya kerjakan dengan baik. Kalau begitu, saya mau undur diri dulu Ibu, meneruskan tugas mengoreksi hasil penilaian Ya. akhir sekolah anak-anak. Oh belum selesai koreksinya. Belum Ibu, tadi Oh saya ya, sampaikan kalau ke gitu Ibu. monggo silakan dilanjutkan aktivitasnya, monggo. Baik, terima kasih Bu Nur Aini atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu. Sama-sama Bu Rohma, nggak usah sungkan-sungkan. Terima Ya, kasih Ibu. Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam Bu Rohma.